Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang untuk kita semua. Eh, Jumpa lagi dengan saya Jumono dari Perkumpulan Wali Murid Koloni 8113. Beberapa waktu yang lalu kami membaca pernyataan atau keterangan dari salah satu anggota komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia di salah satu media online mengenai PPDB DKI Jakarta. Di pernyataan atau keterangan yang awal saya sangat setuju karena komisioner menyampaikan bahwa pemerintah daerah DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan harus mengedepankan prinsip hak dasar anak dalam akses layanan pendidikan. Karena menurut beliau ada beberapa persoalan dalam proses PPDB DKI Jakarta, seperti soal zonasi, soal kebijakan yang tidak merata, sosialisasi kebijakan yang tidak merata, kebijakan yang sulit dipahami oleh orang tua, intervensi pejabat, dan soal daya tampung terakhir. Nah, kemudian ketika ini menjadi prinsip hak dasar dan kami tahu persis bahwa sebenarnya pokok permasalahan PPDB DKI Jakarta adalah daya tampung, artinya juga bahwa saya kira komisioner tersebut tahu persoalan pokok ada daya tampung, tapi justru di keterangan berikutnya adalah bahwa komisioner lebih menekankan mendorong kepada Pemprov DKI dan Dinas Pendidikan untuk lebih aktif dalam hal mensosialisasi kebijakan yang kurang dipahami oleh masyarakat tersebut. Tidak justru menekankan pada esensi yang paling penting soal daya tampung. Saya kira ini agak kurang tepat. Karena KPAI sebagai institusi yang punya kewenangan untuk melakukan masukan, pendapat dan kritik kepada Pemprov DKI dan atau lembaga-lembaga yang lain, bahwa mestinya KPAI mendorong bahwa Pemprov DKI dan Dinas Pendidikan mengupayakan bagaimana memenuhi daya tampung sekolah, baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Artinya bahwa kalaupun Pemprov DKI tidak mampu untuk membuat sekolah baru karena keterbatasan lahan dan sebagainya, ada cara-cara lain saya kira yang bisa ditekankan oleh KPAI kepada Pemprov untuk menambah daya tampung, melibatkan sekolah-sekolah swasta misalnya. Nah, ini yang kemudian ketika komisioner KPAI mengerti atau paham bahwa dalam hal proses PPDB DKI Jakarta itu banyak terjadi diskriminasi dalam hal penerimaan PPDB tersebut, mestinya itu yang harus ditekankan. Karena seperti saya katakan, banyak terjadi diskriminasi sebetulnya terhadap anak. Apakah itu misalnya di jalur zonasi, di jalur prestasi, dan di jalur afirmasi. Ditekankan juga oleh komisioner bahwa Pemprov harus meningkatkan layanan. Nah, inilah yang saya kira kritik kami terhadap KPI adalah bahwa dalam hal pelayanan mestinya tidak terjadi diskriminasi. Saya mau katakan bahwa semua anak yang ada di DKI Jakarta, apakah dia dari kelompok kaya, kelompok miskin, status dan sebagainya, itu tidak boleh diskriminatif dalam hal pelayanan. Saya ambil contoh misalnya di dalam hal zonasi. Di dalam hal zonasi, meskipun dalam Permendikbud itu sudah diatur di pasal 30
bahwa anak yang akan memasuki jenjang sekolah SMP atau kelas 7 dan kelas 9, kelas 10, ya kan, itu jarak tempat tinggal menjadi prioritas. Jarak tempat tinggal menjadi prioritas. Sementara di dalam Juknis PPDB DKI Jakarta, meskipun jarak terdekat menjadi prioritas, tetapi fakta yang terjadi di lapangan adalah seleksi umur karena Pemprov DKI atau Dinas Pendidikan tidak melakukan yang namanya pengukuran jarak terdekat antara sekolah dengan tempat tinggal. Nah, di sini terjadi diskriminasi karena di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak, pasal 21 khususnya bahwa usia atau umur itu tidak boleh menjadi hambatan anak untuk mendapatkan sekolah negeri atau mendapatkan layanan yang baik. Saya bacakan misalnya pasal 21. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak dasar, hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, serta status hukum, urutan kelahiran. Ada kata urutan kelahiran dan kondisi fisik dan mental. Jadi clear bahwa usia tidak bisa menjadi prasyarat atau syarat penentu diterima atau tidak diterimanya seorang anak dalam mengakses pendidikan. Nah, pasal ini mestinya menjadi perhatian khusus Komisioner Anak bahwa dalam hal zonasi tidak boleh ada diskriminatif, bahwa umur menjadi penentu diterima atau tidak diterimanya seorang anak. Yang kedua, di dalam hal jalur prestasi, di mana di dalam jalur prestasi salah satu syarat atau poin yang juga penting adalah soal akreditasi sekolah. Nah, bagaimana ini bisa menjadi syarat sementara soal akreditasi sekolah anak-anak tidak tahu menahu, orang tua tidak tahu menahu apakah ketika ia memasukkan anaknya di sekolah tersebut berakreditasi A atau berakreditasi B. Dan ini tidak menjadi pertimbangan anak atau orang tua untuk memasuk sekolah itu. Tapi ketika dalam proses persyaratan pendaftaran PPDB, bahwa akreditasi sekolah ini sangat menentukan diterima atau tidak diterimanya anak dalam mengakses sekolah negeri. Yang ketiga, dalam hal pelayanan, seperti saya sudah katakan, tidak boleh ada diskriminasi antara anak B dan A dan C dan sebagainya. Saya mau ambil contoh misalnya soal afirmasi, di jalur afirmasi. Betapa kelompok miskin itu istilah kami mendapat karpet merah untuk mengakses sekolah negeri. Sementara anak-anak golongan menengah dan menengah atas tidak mendapat karpet merah tersebut. Dalam hal pelayanan mestinya dilayani sama. Ini sesuai dengan prinsip dasar hak anak dalam memperoleh layanan. Kami setuju 100% bahwa kelompok-kelompok miskin ini harus diberi fasilitas. Kami sangat-sangat setuju agar mereka bisa mendapatkan sekolah yang baik dan layanan yang baik. Tapi satu sisi dalam hal pelayanan mestinya semua anak diberi pelayanan yang sama. Saya mau analogikan misalnya anak-anak dari kelompok atas atau kelompok menengah yang ingin orang tuanya selama ini berkontribusi dalam hal
pembayaran pajak dan sebagainya, yang mana juga kemudian pajak-pajak ini menjadi pendanaan di sektor-sektor pendidikan dan sektor lainnya, kemudian ingin masuk sekolah negeri, tapi dia harus bersaing, apakah itu di zonasi, apakah itu di prestasi dan sebagainya. Tidak seperti anak-anak dari kelompok afirmasi yang sudah mendapatkan karpet merah tersebut. Intinya bahwa ada diskriminasi dalam hal pelayanan dalam mengakses sekolah negeri. Ini juga persoalan. Yang kedua yang saya mau analogikan, misalnya dari kelompok miskin, sama-sama mendapatkan KJP atau Kartu Indonesia Pintar atau bantuan sosial lainnya. Kemudian anak yang satu bersekolah di sekolah negeri, anak yang satu bersekolah di sekolah swasta. Ada perbedaan soal misalnya bahwa anak miskin yang bersekolah di swasta, KJP dan PIP-nya itu akan untuk membayar sekolah di swasta. Kemudian anak miskin yang di sekolah negeri, ya KJP-nya, ya kan, PIP-nya utuh karena bersekolah negeri, di sekolah negeri itu gratis alias tidak bayar. Ini juga akan menimbulkan sebuah diskriminasi atau kecemburuan terhadap proses bantuan sosial tersebut. Nah, persoalan-persoalan mendasar ini sebetulnya seharusnya yang menjadi konsentrasi atau menjadi kritik KPAI terhadap Pemprov DKI dan Dinas Pendidikan. Jadi kami tekankan, kalau memang Komisi Perlindungan Anak itu peduli dan ingin bahwa hak dasar anak-anak itu dipenuhi oleh pemerintah, jangan lagi terjadi diskriminasi dalam hal mendapatkan layanan pendidikan. Saya kira itu bagian penting yang harus menjadi perhatian Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Karena soal daya tampung ini kami tahu, ya kami pikir bahwa Pemprov DKI dan sendiri tidak melakukan untuk menambah daya tampung, apakah itu di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Ada satu program yang saya kira juga sebetulnya membantu, yaitu PPDB bersama. Tapi lagi-lagi ini saya kira diskriminatif. Pertama, yang boleh ikut terlibat dalam proses PPDB bersama adalah anak-anak pemilik kartu Jakarta Pintar dan anak pemilik kartu program Indonesia Pintar. Sementara kita tahu bahwa banyak anak itu hanya mendapat KJP, tidak mendapatkan PIP. Nah, ini kan saya kira sebuah perlakuan diskriminatif terhadap layanan, sekali lagi terhadap layanan. Yang kedua, bahwa PPDB bersama ini jumlah kuotanya tidak meningkat dari tahun ke tahun. Nah, ini bisa jadi pekerjaan atau konsentrasi KPAI, bahwa mereka harus mendorong Pemprov DKI dan Dinas Pendidikan untuk menambah jumlah kuota dalam proses PPDB bersama. Selain soal menghilangkan diskriminasi itu tadi, ya. Bila ini bisa dilakukan, saya kira akan berkurang, ya kan, perilaku diskriminasi terhadap anak-anak, karena mereka sudah bisa mengakses sekolah swasta, di mana di sekolah swasta itu mereka dibiayai oleh pemerintah atau negara. Karena ini menjadi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, ini menjadi kewajiban pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi saya pikir pernyataan Komisioner KPAI justru malah mendorong soal mensosialisasikan kebijakan ini untuk aktif. Saya kira itu kurang tepat, karena menurut kami sebagus apapun kebijakan itu, tanpa menambah daya tampung, saya kira persoalan PPDB
masih akan terus berlangsung. Karena persoalan PPDB soal daya tampung, bukan persoalan kebijakan dan sebagainya. Nah, inilah yang saya kira mesti menjadi fokus KPAI. Kami pernah sampaikan juga ke KPAI sebetulnya bahwa persoalan-persoalan PPDB ya selain daya tampung juga ada layanan diskriminatif sebetulnya kepada anak-anak. Nah, inilah yang kemudian saya kira KPAI sebagai institusi yang saya kira memiliki kewenangan untuk melakukan kritik atau masukan dan sebagainya kepada baik Pemprov DKI maupun lembaga-lembaga lain. Jadi saya kira ini harus menjadi pertimbangan. Yang lain saya kira KPAI harus mendorong para orang tua murid ya untuk melakukan partisipasi yang lebih aktif. Jadi orang tua murid ketika misalnya mendapat kurang paham soal kebijakan dan sebagainya, saya kira harus didorong untuk melakukan kritik dan sebagainya, masukan-masukan kepada Pemprov DKI maupun Dinas Pendidikan. Jangan pasrah seperti ini kemudian membuat pusing mereka sendiri karena tidak tahu bagaimana cara melakukan pendaftaran dan sebagainya. Jadi KPAI punya kewajiban juga mendorong masyarakat untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap mekanisme penerimaan siswa baru di DKI Jakarta. Saya kira sebetulnya ini juga tidak pas sebetulnya ketika di DKI Jakarta kita masih ngomong soal akses layanan, karena kita tahu APBD DKI dan APBD DKI sebagai sumber dana dan aparatur di Dinas Pendidikan dan Pemprov DKI itu sangat melimpah. Saya kira mestinya ini tidak terjadi. Soal lemahnya akses kepada masyarakat dalam hal akses pendidikan. Jadi ada persoalan ketika di DKI Jakarta kita semua masih berbicara soal akses layanan pendidikan, karena seharusnya dari 5 tahun ke belakang kita sudah bicara mengenai kualitas pendidikan di Jakarta. Ini menjadi pekerjaan kita semua, saya kira. Ini menjadi pekerjaan rumah kita semua. Untuk itu selain KPAI dan orang tua, saya pikir harus dilibatkan juga lembaga-lembaga lain yang peduli pendidikan, bahwa di DKI Jakarta harus melakukan perubahan yang lebih baik dalam hal akses, setidaknya dalam hal akses, agar tidak seperti yang dikatakan oleh KPI, jangan lagi ada anak putus sekolah ya kan, karena hambatan administrasi, hambatan biaya dan sebagainya. Jadi saya kira sekali lagi kami berharap para orang tua murid, masyarakat untuk lebih aware, untuk lebih peduli, jangan pasrah dengan kondisi sekarang yang dalam hal mengakses mereka ke sana kesulitan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.